Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada hari ini kita akan membicarakan keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai dalam menulis literature review. Today we will be talking about the skills used in writing literature review. Baik, di dalam bab literatur review, seorang peneliti harus kompeten dalam menulis, memilih kata, menyusun kalimat, dan mengembangkan paragraf ya. Secara spesifik dalam konteks menulis penelitian dalam bahasa Inggris, berbagai keterampilan ini memerlukan pelatihan-pelatihan khusus secara teratur. Di bawah ini adalah beberapa keterampilan yang perlu dikembangkan oleh peneliti dalam menulis penelitian dalam bahasa Inggris. Oke, skill yang pertama yaitu menggunakan kata benda atau noun untuk menulis tulisan formal dan akademik ya. Jadi salah satu ciri dari tulisan akademik itu adalah penggunaan noun ya. Penulisan skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal itu selalu memakai model bahasa penulisan akademik dan ilmiah. Model bahasa inilah yang disebut sebagai language style. Language style yang digunakan dalam tulisan akademis adalah bahasa yang formal. Perhatikan perbandingan bahasa tidak formal dalam paragraf 1 di bawah ini dan bahasa formal dalam paragraf 2. Jadi coba dibandingkan ya. Coba paragraf 1 kita lihat. Ini bisa kita lihat di sini ya bersama-sama. This is paragraph 1. Oke, saya bacakan ya. Paul did an experiment. He showed that students make or pretend to make themselves feel happier more often than they try to hide feeling unhappy or angry. Another important thing they found out was that if you are happy, you will have motivation to learn. However, he didn't find any evidence that people are affected the other way around, that if you feel you have motivation to learn, you're gonna be happy. Nah, ini paragraf pertama ya. Kemudian paragraf kedua, coba lihat. Paul's data showed that the amplification of pleasant emotions happened more frequently than suppression of unpleasant ones among students. Importantly, he also found a strong correlation between the feeling of happiness and motivation to learn. However, there was no strong evidence to suggest the reverse correlation, namely that motivation to learn influenced the feeling of happiness. Oke, jadi Anda bisa melihat di sini perbandingan antara paragraf ke-1 dan paragraf kedua ya. Paragraf ke-1 ini tidak formal. Tidak formal kenapa? Anda bisa melihat di sini penggunaan kata kerja ya yang banyak banget dan sering sekali dipakai. Students make, did, showed, kemudian they try, he didn't, you will have motivation, etc. Ini penggunaan kata kerja ya. Sedangkan kalau dalam penulisan formal itu yang dominan adalah penggunaan kata benda. Penggunaan kata benda. Misalnya ini, kita ngomong dalam bahasa informal, Paul did an experiment. He showed that students make or pretend to make themselves feel happier more often. They try to hide feeling of unhappy or angry. Nah, diubah menjadi kata benda. Paul data showed that the amplification of pleasant emotion. Nah, ini berasal dari kata benda di sini. That students make or pretend to make themselves feel happier. Diganti dengan the amplification of pleasant emotion happened more frequently than the suppression of unpleasant ones among students. Alright. Nah, jadi kalimat ini yang cenderung dominannya adalah kata kerja ini ya. Paul did an experiment. He showed that students make or pretend to make themselves feel happier more often than they try to hide feeling unhappy or angry. Ini kan menggunakan banyak kata kerja ya. Ini untuk bahasa lisan is okay, but bahasa tulisan akademis is not okay. Right. Kemudian juga ini, another important thing they found out was that if you're happy, you will have motivation to learn.
Oke, nah ini diganti menjadi kalimat dengan memakai kata benda. Oke. He also found a strong correlation between the feeling of happiness and motivation to learn. Oke. Sangat akademis ya memakai korelasi antara feeling of happiness dan motivation to learn. Oke. Kemudian, oke. However, he didn't find any evidence that people are affected the other way around. That if you feel you have motivation to learn, you're gonna be happy. Nah, ini diubah menjadi kalimat dengan uh, kata benda yang dominan. However, there was no strong evidence to suggest that the reverse correlation, namely that the motivation to learn influences the feeling of happiness. Menjadi kata benda. Oke. Uh, Juga di paragraf 1, Anda akan melihat bahwa banyak kata apa namanya ya, pronoun ya, kata ganti ya, kata ganti orang itu dipakai ya. Misalnya they, okay, they try to hide feeling unhappy, themselves, he, okay, you. If you are happy, you will have motivation. If you feel you're gonna be happy, ini banyak memakai kata kata apa namanya kata ganti orang, oke, atau pronoun, oke. Kemudian juga Anda bisa melihat di sini ada kata-kata yang disingkat he didn't, you gonna, ya. Ini adalah adalah tidak formal. Kita tidak bisa menggunakan kata-kata seperti itu, yang disingkat seperti itu ya. Okay, do you understand, everybody? Okay, good. Next, the second skill. Skill yang kedua, menggunakan verb yang terdiri dari satu kata. Dalam menulis formal dan ilmiah, hindari untuk menggunakan verb yang terdiri dari dua kata, seperti find out, help out, go up, get round, and make up, because these words are actually and not formal. This is informal language that you have to avoid when writing academic writing. Oke, ini semuanya adalah informal ya, tidak akademis. Kata kerja yang terdiri dari dua kata seperti ini tidak formal dan tidak cocok digunakan untuk menulis ilmiah. Sebagai gantinya, gunakan kata kerja tunggal berikut ini yang maknanya sama persis dengan kata kerja yang telah disebut di atas. For example, find out itu persamaannya adalah discover, help out persamaannya assist, oke, go up. Ini diganti increase, get round, gantinya adalah avoid, make up, gantinya adalah compensate. Kata kerja yang memakai get and go seperti dalam kalimat it's getting better and it goes round adalah kata kerja yang tidak formal sehingga tidak pas digunakan untuk tulisan ilmiah. You have to avoid it, guys. You have to avoid them. Okay? Alright. Okay. Let's continue. Skill 3. Menulis dengan jelas dan tidak bertele-tele, tidak bulat-bulat ya. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan ilmiah itu harus rumit jelimet ya, sehingga bahasanya harus panjang. Sebaliknya, tulisan yang kalimatnya tidak panjang dianggap tidak ilmiah. No way, this is wrong. Oke, ini anggapan yang keliru. Tulisan ilmiah memiliki ciri jelas dan to the point, atau tidak bertele-tele. Kata dan kalimat yang dipilih dalam tulisan ilmiah haruslah efisien. Penulis dituntut untuk mampu mengekspresikan konsep-konsep yang rumit dengan bahasa yang lugas, jelas, dan bernas. Contoh berikut adalah kata-kata yang tidak to the point, tetapi sering dipakai oleh para penulis. Dan alternatif kata yang lebih efisien bisa digunakan ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Yang ini tidak to the point, yang ini to the point. Ini nggak boleh dipakai, nggak usah dipakai dalam tulisan akademis. Yang ini bisa dipakai. Oke, for examples. True facts. Oke, true facts ya. Namanya aja fakta. Masih harus dikasih true ya, jelas nggak benar ya. Harusnya adalah facts aja. Kemudian or alternatively ya. Oke, or alternatively. Alternatively itu sudah merupakan
pilihan ya. Kok masih ditambah or? Ya satu saja, alternatively. Join together. Join itu sudah together ya. Join saja, nggak usah join together. Different varieties. Ya. Varieties saja. Karena varieties tentu itu ada difference, ada perbedaannya ya. Close proximity. Close itu dekat ya. Proximity kedekatan ya. Ini artinya double ya. Maka harus proximity saja cukup. Hard evidence. Ya, nggak usah. Evidence saja. Referred back to. Ya. Referred to. Ya. Conclusive proof, ya, proof saja. Past history, history saja. Absolutely essential, absolutely essential, essential saja. We utilize, we used saja. The tower was fabricated in, okay. The tower was built in, gitu aja. The research endeavors to, okay. Maunya menulis dengan bahasa dengan kosakata yang wah ya. The research endeavors to, nah ternyata salah ya. Ini aja tries to atau attempts to, itu bisa. Oke guys, next skills 4. Oke, skills yang keempat. Hindari kata-kata yang tidak formal. Seringkali secara tidak sadar para peneliti menggunakan bahasa-bahasa yang tidak formal dalam menulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris seperti so on, stuff, terrible, anyway, to name but a few ya. Kata-kata yang tidak formal dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis guys, antara lain incomplete atau lazy. Itu kata yang terlalu emotional dan subjektif, redundant atau bertele-tele atau kata-kata klise ya. Perhatikan contoh-contoh kata-kata tidak formal untuk masing-masing jenis di bawah ini ya. Ini sebaiknya nggak dipakai ya. Ya memang jangan dipakai ya. Oke. Incomplete, oke, atau lazy. And so forth, and so on, a bit, stuff, things, sort of. Ini perlu dihindari. Oke. Oke. Kalau banyak gimana, Sir? Kalau saya menyebutkan contoh ini, kemudian kasih so forth. Nggak usah. Langsung aja ditutup dengan contoh yang terakhir itu ya. Oke. Kemudian emotional, subjective, incredible, terrible, awful, surely, really, truly, obvious, pretty, it's just not on, it's all that too much. It is so hard. It's a great way off. It's unfair that everyone knows that. Ini emotional, subjective. Redundant, bertele-tele. Anyway, when it comes down to it, okay, along the way, the thing is, after all, at the end of the day, it all comes down to, basically, this is redundant. Ini hindari, guys. Kemudian klise, no one is perfect. To name but a few, to put it mildly, last but not least ya, banyak penulis yang menggunakan last but not least ya. Ini nggak usah dipakai ya, ini klise. In a nutshell, okay, don't use it, avoid it. Okay, and then the skills number 5, menggunakan 3 cara dalam mengutip sumber. Untuk menulis literatur review, seorang peneliti harus menggunakan referensi berupa artikel jurnal, makalah seminar, dan buku. Menurut Godray, seorang peneliti setidaknya memiliki 3 cara untuk mengutip pendapat dari penulis lain. 1. Menitik beratkan pada informasi. 2. Menitik beratkan pada informasi dan penelitian. Kemudian 3. Menitik beratkan pada penulis. Oke, contoh. Pertama, jika yang difokuskan informasinya. Nah, ini caranya bagaimana? Nama belakang pengarang diletakkan di belakang. Diikuti oleh tahun dan ditaruh di dalam kurung. For example, one of the most important roles of teachers is organizing students to do various activities. Nah, kemudian ini nama belakang pengarang Hammer, tahunnya bukunya 2016. Misalnya namanya Jeremy Hammer, maka ditulis yang nama belakang aja Hammer. Oke. Kemudian diikuti tahun penerbitan buku itu ya. Kedua, jika yang difokuskan adalah informasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain, kata research atau studies bisa ditulis di depan, dan nama belakang pengarang diikuti oleh tahun, diletakkan di belakang dengan diberi tanda kurung. Contoh guys, research has indicated that student-centered learning is more effective than teacher-centered learning.
ditulis oleh Thomas 2017. Oke, Thomas nama belakang 2017. Nah, 2017 itu tahun bukunya itu. Oke, kemudian ketiga, jika yang difokuskan adalah penulisnya, nama belakang penulis serta tahun ditulis di depan. Contoh, Coyne and Hansen show that the two factors are in fact mutually dependent. Oke, Coyne and Hansen, nama belakang. Oke, dua orang penulis. Kemudian tahunnya, ya, tahun buku bisa, atau kalau dari artikel itu tahun artikelnya. Oke, right. Oke, skills 6. Oke, skill yang keenam, menggunakan reporting verbs yang tepat dalam mengutip sumber. Karena kebiasaan, guys, seringkali para peneliti ataupun mahasiswa menggunakan reporting verb say atau tell dalam mengungkap sebuah sumber. Contoh, Gardner says that teachers need to encourage students to be autonomous learners. Penggunaan kata say dan tell sebenarnya kurang bisa menggambarkan bagaimana sikap seorang penulis terhadap gagasannya. Agar jelas dalam menggambarkan posisi seorang penulis, sebaiknya gunakan reporting verb yang lebih spesifik, seperti argue, suggest, state, give, explain, justify, examine, and discuss. Contoh, take a look at the examples here. Walker argues that competency-based language teaching promotes the development of students' for skills. Walker, argues. Ya, ini ada kata yang spesifik di sini, argues. Kemudian yang kedua, Armstrong discusses the relationship between the students' learning participation in the classrooms and the students' achievement. Armstrong langsung diikuti oleh tahun, kemudian discuss, ya, kata kerjanya, reporting verbnya di sini spesifik. Alright. Kemudian skills yang ketujuh, ya, menggunakan verb yang maknanya sesuai dengan objek dari kalimatnya. Banyak penulis pemula yang memilih verb yang tidak tepat dalam mengutip pendapat orang lain. Contoh, researchers in Indonesia are undergoing studies about the roles of internet in learning English. Pilihan kata undergoing di sini tidaklah tepat karena undergoing itu lebih menggambarkan kejadian dari sebuah proses. Contoh, the patient will undergo 3 operations. Ya. Kalau dalam contoh ini undergo tepat, ya. Nah seharusnya apa? Kalau studies itu bukan undergoing, tetapi apa? Ya, coba lihat contoh yang kedua di sini, ya. Yang lebih tepat itu adalah researchers in Indonesia are studying, ya, bisa studying, investigating, examining the studies about the roles of internet in learning English. Nah, jadi bisa ini pilihannya. Kalau studies pilihannya adalah bisa studying, investigating, examining. Nah, kata-kata yang harus dipahami penggunaan terkait dengan objek kalimatnya antara lain establish, love, show, demonstrate, identify, investigate, ya. Akan kita pelajari lain waktu, ya, tentang penggunaan kata-kata ini. Skill yang kedelapan menggunakan verb yang menyatakan bahwa penulis yang Anda kutip tidak setuju terhadap sebuah hal. Ada kalanya penulis yang dikutip tidak setuju terhadap sebuah isu ataupun masalah. Verb yang cocok untuk digunakan antara lain deny, reject, dispute, challenge, query, and question. For example, Gardner rejects the proposition that humans' intelligence is limited to intellectual quotient atau IQ. Alright? Next, skill 9 menggunakan verb yang menyatakan bahwa Anda setuju terhadap gagasan penulis. Jika Anda setuju terhadap gagasan seorang penulis dan Anda akan menggunakannya untuk mendukung argumentasi, gunakan kata-kata seperti establish, show, demonstrate, identify, note, inform, confirm, observe, point out, prove, illustrate, reveal. Contoh, Jones demonstrates that there is a correlation between students' motivation and learning achievement. Demonstrate. Ini Anda bisa lihat di sini penggunaannya. John demonstrate. Tetapi jika Anda tidak setuju terhadap pernyataan Jones, Anda bisa menggunakan kata-kata seperti assert, assume, claim, maintain, argue, suggest, and state. For examples, John asserts that there is a correlation between students' motivation and learning achievement. However, his finding cannot be generalized in other situations.
especially in the Indonesian context. Oke guys, skill ke-10, konsistenlah dalam menggunakan tenses. Dalam mengutip referensi, menurut Godfrey, baik present tense maupun past tense dapat digunakan. Namun menurutnya penggunaan keduanya harus konsisten. Artinya, ketika present tense digunakan, maka seluruh kutipan dalam manuskrip harus menggunakan present tense. Oke, sebaliknya ketika past tense sudah digunakan, maka kutipan yang lain harus memakai past tense. Oke, take a look at the examples. Ini ya, coba. Cahill provides important data on the issue of multicultural education in Victorian public schools. Nah, ini pakai presence kan, maka yang lain juga harus pakai presence. Tetapi yang kedua, coba lihat. Cahill provided important data on the issue of multicultural education in Victorian public schools. Ini pakai verb 2 atau past tense, maka yang lain adalah past tense. Nah, ketika sumber referensi sudah sangat tua, ya, maka past tense lebih umum digunakan. Misalnya, Friedman's study, oke, tahun 80 nih, tua banget nih ya. Maka harus past ya. Friedman's study confirmed that there was a link between student self-efficacy and their progress in learning. Oke, maka ini past karena ini udah lama banget sumbernya ya. Oke. Okay, guys, thank you very much for watching my program. Okay, for today, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.